yaitu Ibu Dian, itu dosen Unirma, nanti akan menyampaikan topik dan subtopik ini. Mungkin nanti ada tanya jawab, boleh bertanya, bebas ya Bapak Ibu. Di sini memang tujuan saya untuk mengundang Bapak Ibu semua supaya putra putri Bapak sekolah di sini menjadi anak yang punya karakter yang baik. Karena apa? Misalkan ada salah satu anak yang punya karakter kurang baik, di sini dibiarkan saja. Nanti untuk kelanjutannya akan mempengaruhi teman-teman di sini. Mungkin Bapak Ibu wali murid di sini pernah mendengar, oh anak ini begini, anak ini begini. Nah, untuk kelanjutannya itu nanti akan diselesaikan dengan Bapak Ibu guru di sini, dan nanti Bapak Ibu guru di sini akan kolaborasi dengan Bapak Ibu wali murid yang berada di SDN Badetika. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Badetika, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SDN Badetika, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami banggakan Bapak Ibu wali murid peserta didik dari SDN Badetika Kecamatan Lolopo Kabupaten Madiun yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, sehatnya hari ini Bapak Ibu semua bisa menghadiri undangan dari SDN Badetika dalam rangka kegiatan parenting, parenting yang mana merupakan salah satu program dari sekolah penggerak. Di sini mengambil tema meningkatkan iklim keamanan sekolah seperti itu, sehingga perlu saya kuatkan dari apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. SDN Badetika alhamdulillah diberikan amanah sekolah penggerak tahun kedua, kalau tidak salah Ibu ya, tahun kedua. Bapak Ibu perlu berbangga karena tidak semua sekolah diberikan amanah sekolah penggerak, sehingga boleh dong tepuk tangan untuk SDN Badetika. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya alhamdulillah bisa berkunjung di SDN Badetika yang mana memenuhi ikhtiar dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semua serta komite, sehingga mengoptimalkan perkembangan putra putri Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya saya yakin rawuh pada pagi hari ini untuk ikhtiar bersama-sama sehingga perkembangan putra putri Bapak Ibu semua bisa optimal. Nah, dari Bapak Ibu, karena itu monggo bersama-sama kita haturkan sholawat salam kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Nur, Pak Mahfuz sebagai komite sudah menyampaikan bahwa hari ini nggak siang-siang, karena hari Jumat. Saya dipeseni seperti itu. Meskipun slide saya itu kalau saya cek jumlahnya 58 dulu. Ya, 58, jadi mungkin bisa 3-5 jam. Kira-kira Bapak Ibu kuat nggak 3-5 jam? Mau berapa jam? Mau 3 jam? 3 jam? Mau 2 jam? Atau 30 menit? Bapak Ibu yang saya hormati, suwantai mawon nggih sama saya hari ini sampun tegang-tegang. Di situ sudah disediakan kudapan nggih Bu Nur nggih. Monggo Bapak Ibu sambil menikmati seperti itu. Saya izin menggunakan bahasa campuran nggih, kadang basa Jawa, kadang basa Indonesia. Materi Bapak Ibu, ampun tegang-tegang, sing santai, sing rileks nggih Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini saya menyampaikan 2 poin
poin besar. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan terlebih dahulu seperti apa saja kekerasan pada anak itu, dan yang kedua nanti bagaimana pencegahan terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan pada anak sebagaimana tema yang diambil oleh sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga slide saya bisa terlihat sampai belakang nih Bapak Ibu. Terlihat? Oke, alhamdulillah. Kalau yang belakang nggak terlihat mungkin bisa beberapa pindah ke depan, masih ada 3 atau 5 kursi kosong. Monggo seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan yang pertama berkaitan dengan bagaimana bentuk kekerasan pada anak. Apa sih kekerasan itu? Saya mengawali dari cerita Bapak Ibu. Cerita adalah cerita di sini saya ngambil dari buku kekerasan pada anak, dan yang ngomong kekerasan itu bukan orang dewasa, tapi anak-anak. Anak-anak di Maluku Utara mengatakan bahwa kekerasan itu sesuatu yang merugikan. Jadi kalau anak-anak merasa dirugikan, dia merasa bahwa dia mendapatkan sebuah kekerasan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga masih anak-anak yang menyampaikan bahwa sesuatu yang menyebabkan trauma. Trauma itu apa Bapak Ibu? Kanji, leres, napa malih Bapak Ibu? Napa malih Bapak Ibu sering bilang trauma, kanji. Nah, kayak anak saya, aku trauma. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya boleh menyampaikan, trauma niku luka. Dadosipun menawi Bapak Ibu kebeler, nggih, tindak-tindak ning tegalan, terus asalipun kebeler pring niku nggih trauma jenenge Bapak Ibu. Nggih, dadosipun trauma niku mboten namung kanji. Nah, kanji niku nek kelingan wedi, ngoten ta? Nah, aslinipun menawi trauma niku nek kebeler tatu niku naminipun trauma. Jadi Bapak Ibu, nah tapi kita orang awam biasanya mengatakan trauma itu kalau kita menghadapi lagi, saya nggak mau ulang lagi, kan gitu toh. Nah, padahal sebenarnya luka itulah yang dinamakan trauma. Lah kenapa ini dikatakan trauma? Ketika dia terluka sehingga di masa yang akan datang atau di waktu ke depan ketika dia nggak mau ngalamin kayak gitu lagi. Maksudnya pun buatan Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini dia. Semoga tidak ada orang tua di SDN Badan 3 yang melakukan ini kepada anaknya, menopang kekerasan. Contohnya apa? Melakukan tindakan yang memaksa kepada anak, gitu ya. Kemudian berbicara keras, kasar kepada anak, itu termasuk pada kekerasan kepada anak. Kemudian ini yang kadang orang tua nggak sadari Bapak Ibu. Semoga dan saya yakin di SDN Badan 3 boten wonten menawi Bapak Ibu bertengkar dengan pasangan, itu juga salah satu merupakan kekerasan psikis. Dadosipun menawi bapak kalian ibu bersilang pendapat, salah paham, ampun nek ngajengipun putra putri bapak ibu nggih delik mawon, nggih delik ning kamar mandi, delik ning pawon, delik ning kamar, ngoten nggih. Kersanipun putrane bapak ibu mboten ningali, nggih, sehingga anak-anak tidak mendapatkan kekerasan psikis seperti itu. Kenapa Bapak Ibu suami istri bertengkar, anak merasakan kekerasan psikis? Bapak Ibu coba bayangkan kalau bertengkar, apakah ngomong sayang, ngoten, ra mboten to, kowe, ngoten. Nah, lah menawi matur kowe ndunting-ndunting kan putrane presane kinten-kinten bas pundi? Wedi, ajrih napa remen? Ajrih. Lah nek ajrih niku termasuk kekerasan. Sehingga menawi Bapak Ibu diempet-empet ra iso, sik Mas ayo ndelik ning kamar. Langsung buka saja pada akhirnya nggak bertengkar gitu ya, supaya nggak dilihat sama anaknya ya kayak gitu. Kenapa? Karena memang beberapa anak yang bermasalah
menyaksikan orang tua yang saling bertengkar seperti itu. Dan ini yang ngomong bukan orang dewasa, ini yang ngomong adalah anak-anak. Karena saya mendapatkan informasi ini dari diskusinya anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya saya langsung aja kekerasan fisik. Nah ini Bapak Ibu, kekerasan fisik dijambak, dipukul, ini Bapak Ibu saya yakin jelas tahu ya kayak gimana kekerasan fisik. Kemudian di yang mungkin saya yakin di sini juga nggak ada anaknya dipukul, disiram pakai air panas, itu masuk pada kekerasan fisik Bapak Ibu. Yang mana kok kekerasan fisik itu langsung pada tubuhnya anak-anak. Nah, kemudian kekerasan psikis Bapak Ibu, dihina, dicaci. Nah, jadi saya sudah menyampaikan bertengkar, menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh pada pasangan, ibumu kuwi loh atau bapakmu kuwi loh. Nah, itu ampun berbicara di depan anak seperti itu. Kemudian berikutnya kekerasan psikis yang lain adalah tindakan yang mengakibatkan rusaknya percaya diri pada anak. Kuwi iso apa istilahnya, meremehkan kemampuan anak, itu juga salah satu hati-hati saya kekerasan psikis seperti itu. Kemudian mungkin kalau di sini nggak ada, mempekerjakan anak memenuhi kebutuhan ekonomi gitu ya. Jadi mungkin anak-anak yang bekerja tapi masih di bawah usia itu masuk pada kekerasan anak. Ini saya mungkin perlu menyampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu, kenapa di sini anak-anak. Saya perlu menyampaikan definisi anak menurut WHO Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Undang-Undang Sidiknas, anak usia ini sampai 8 tahun. Tapi ketika kita merujuk pada WHO, World Health Organization, anak-anak itu sampai usia 18 tahun Bapak Ibu. Jadi artis-artis yang bisa jadi dia bekerja bukan karena kemauan, pengennya sendiri gitu ya, itu masuk pada kekerasan seperti itu ya. Kalau anaknya pengen gimana Bu? Nggak apa-apa, tapi yang penting anaknya jangan didorong. Ada nggak Bapak Ibu anak-anak ke sekolah jualan? Ada nggak Bu? Ada. Boleh? Boleh. Latihan wirausaha, tapi kan sampingan. Nggih toh? Nggih. Kayak anak saya izin cerita ya Bu. Ya, anak saya itu karena ya bapaknya itu jualan gitu ya, bapaknya jualan, mbaknya jualan, tahu dapat uang itu dari berjualan kayak gitu ya. Terus di sekolah itu dia menerima order bikin kue mochi sama teman-temannya. Si masak sinten? Kulo Pak Bu, bukan anak. Yang jualan anak. Modalnya saya, yang dapat dia, yang jualan dia, yang untung juga dia. Tapi saya nggak maksa. Dek iki didol, mboten. Kayak gitu. Aku mau jualan karena aku pengen dapat duit. Artinya dia punya wawasan bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk seperti itu. Itu enggak masalah. Tapi kalau ayo kowe rasa sekolah, kowe bakulan wae lah. Nek niku sing mboten parah. Nggih Bapak Ibu, tapi kalau sekolah ibu nitip dia buakan ke sekolah. Kan anaknya enggak jualan, cuma dititipkan ke kantin, ngaten gitu lho. Mboten. Oh, program wirausaha memang ya, tujuannya itu beda lagi. Kalau itu beda lagi wirausaha. Ya, yang artinya di sini mempekerjakan anak yang dalam artian sehingga dia kehilangan hak anak kayak gitu, ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kekerasan seksual. Nah, ini yang akan saya bahas Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang termasuk pada kekerasan seksual. Yang di paling atas ini adalah langsung pada organ-organ yang berkaitan dengan seksual. Mohon izin, mohon maaf, ada anak-anak, jadi saya nggak akan bercerita yang banyak di sini. Anak-anak perlu dikenalkan mana organ-organ yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh
ada yang pegang payudaranya, pegang pantatnya, itu harus tidak. Dan anak-anak harus diajari Bapak Ibu, kalau ada yang pegang payudaramu, ada yang pegang dadamu, kamu harus teriak tidak. Kenapa ngajarinya harus teriak kencang Bapak Ibu? Lah nek tidak kinten-kinten nek digoda wong lintune mireng mboten? Nggih Pak, dadosipun kalau ada yang mohon maaf, ada yang meraba dadanya, pegang pantatnya, maaf sampai alat kelaminnya, dia harus diajari bilang tidak atau jangan. Kudu banter. Nenek mau jangan, mboten mireng lintune. Tujuanipun apa? Kersanipun ditolong. Seperti itu. Nggih? Kemudian menonton hal-hal pornografi. Nah, ini yang kadang kita harus peduli, kita harus peka Bapak Ibu. Hal yang pornografi itu kayak gimana toh? Nuwun sewu, beberapa lagu-lagu ternyata ada aroma pornografinya. Nonton di TikTok, nonton di YouTube, anak-anak itu lihat short video kayak gitu ya Bapak Ibu, sehingga mohon didampingi putra-putranipun ketika menggunakan gadget. Kalau perlu gadgetnya dipun setting, dipun atur, melihatnya hanya untuk anak usia, misalnya anak yang di kelas 1, kelas 2 ya di bawah usia 9 tahun seperti itu. Kemudian di sini ketika anak-anak melihat gitu ya, cerita gitu ya, dikasih tahu, mungkin respon yang pertama Bapak Ibu, oh cuma nungguin, kaget gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya kasih penjelasan, kenapa kok nggak bagus, kenapa kok nggak boleh, seperti itu. Mempertontonkan aktivitas seksual. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana melihat Bapak Ibu ya, anak-anak melihat. Kemudian nuwun sewu, di sini apakah ada yang masih dimandikan putra putrinya? Masih? Ada? Nggak usah ngaco. Nggak usah ngaco Bapak Ibu. Memandikan anak di atas usia 5 tahun sehingga tidak pernah merasa malu, ini juga termasuk tindakan kekerasan seksual. Yang ini sebaiknya gini. Kalau anak perempuan sebaiknya yang mandikan kalau masih di bawah 5 tahun itu ibu. Ibu yang luar negeri, si Mbak Putri berarti. Nggih? Nggih? Nek putra kakung, nggih, nek di bawah 5 tahun yang nek kepuasa anake belum saged iya Mbak, yang memandikan nek kakung niku bapak, ampun ibu. Dan sampun jangan mandi bersama dengan anak-anak. Jangan. Anak umur 3 tahun sudah tahu aurat Bapak Ibu. Ya. Dan itu termasuk kekerasan seksual. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini, kenapa sih kok mandi jangan sama anak? Dan ibu sama anaknya nggak malu, kan anak orang lain juga nggak malu, kan ngaten loh mikirnya. Jadi biar anak tahu malu. Ngaten nggih? Kemudian berikutnya adalah ini saya langsung aja, nggak ada di sini. Nah, bagaimana kekerasan yang lain, yaitu menelantarkan. Jadi selain kekerasan ternyata juga ada namanya penelantaran Bapak Ibu. Kayak gimana penelantaran? Tidak memberikan kebutuhan pangan dan gizi yang baik. Ya, bentinten lawe mie goreng. Timbang dilawi mie goreng, mendingan Bapak Ibu nandur bayam
Ibu. Sangat terpenuhi kalau di sini. Kemudian memberikan sandal tempat tinggal yang layak, sehingga anak-anak ini yang nuwun sewu, bajunya gitu ya, bajunya perlu diperhatikan. Ini Bapak Ibu, kalau perlu yang sudah kelas 4 diperlui nyuci baju piyambak. Nggih kan? Ini kan bajunya piyambak. Jadinya Bapak Ibu tidak kerepotan ya, kayak gitu. Mengontrol anak, tidak mengontrol anak putranya diumbar niku namine ditelantarkan. Saya yakin di SDN Badan 3 tidak ada yang seperti itu. Kemudian tidak meluangkan waktu pada anak juga termasuk penelantaran pada anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf, siapa saja yang kemungkinan menjadi pelaku? Ternyata kita para orang tua juga berkemungkinan besar Bapak Ibu sebagai pelaku. Kenapa? Karena ketika kita setiap hari berinteraksi dengan anak, kadang sengaja nggak disengaja, diakui maupun nggak diakui, kadang kita sebagai pelaku. Nggih boten? Ada. Boten begitu toh Bu? Luar biasa. Ya. Ternyata di sekolah juga bisa kemungkinan Bapak atau Ibu guru, teman-teman sekolah seperti itu. Bisa jadi, tapi saya yakin di SD Badan 3 enggak ada. Aman. Amin. Kemudian lingkungan. Siapa? Ada preman. Ya. Bencong. Kenapa bencong? Karena bencong tuh kadang godai loh Bapak Ibu. Nggih mboten? Kemudian di sini tempat kerja. Tempat kerja itu mungkin kalau anak-anak ini saya ngomongnya remaja, kalau SD mboten. Nggih. Seperti itu. Lah tandanya ini jelas karena fisik, ada bekas gigitan, memar. Nah, ini saya langsung aja Bapak Ibu, kekerasan emosional bentuknya anak jadi penyendiri, anak nggak mau keluar kamar, nangis tanpa alasan, itu bisa jadi dia mengalami kekerasan psikis seperti itu. Dan yang lebih parah lagi ketika aku bosan ibu, bosan urip maksudnya. Nah itu yang parah, ya parah Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada Bapak Ibu mendengarkan ada permasalahan bagaimana menyakiti diri di luar, jadi ya di luar Madiun, kalau di Madiun di Badan semoga tidak ada. Amin. Tanda anak ditelantarkan datang ke sekolah dalam keadaan lapar. Nah ini mungkin yang jadi permasalahan adalah lah yoga kula niku mboten kula sarapan lho budian. Nggih mboten. Dibekali berarti. Nggih toh? Nah, tapi kan nek niki mboten niate Bapak Ibu tapi yogane sing mboten purun, nggih? Dibekali. Anak tidak diberi pakaian, ya. Sekolah nggak mandi. Ternyata ada loh Bapak Ibu. Saya kebetulan di PG PAUD dan saya beberapa kali ketika ke lapangan ternyata yo taksih wonten anak-anak sekolah niku modern ini pakai tani bobo, kurung ias di ruang pitok lebet ngoten. Wonten Bapak Ibu. Di kota lho niku nggih mboten di Badan. Lah wong kados kumuh sik to Bu. Nggih, ndak ya, jangan. Paling ora raup lah Bapak Ibu, nggih. Cuci muka 2 jari. Ya, cuci muka 2 jari itu kalau saya di Malang dulu gitu teman-teman. Saya kuliah dulu saya kuliah tahun 2002 itu malah masih dingin gitu ya. Kalau pagi bulan September itu bulan Agustus itu dingin banget Malang. Jadi mandi itu teman-teman kadang mandi 2 jari, wes satu wes 2 jari, tangan dimasukin gini saja. Ya, terus kan Bapak Ibu sulit konsentrasi ketika di sekolah. Kenapa? Karena bisa jadi dia banyak mainnya, tidurnya malam sehingga nyampe sekolah dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar.
ya. Kemudian, saya langsung masuk di kekerasan seksual. Nah, kalau tadi kekerasan seksual mungkin di dunia nyata, Bapak Ibu, ya dunia nyata. Tadi saya sudah ceritakan Bapak Ibu, anak langsung dipegang, gitu ya, anak dipleroi, dilihat, nun sewu bahasanya, tatapannya mesum. Paham betul ya saya ngomong seperti itu, ya. Nah, di sini kehidupan kekerasan seksual selain di dunia nyata ternyata juga ada di dunia maya, Bapak Ibu. Contohnya apa? Anak diminta merekam, buka baju seperti itu, ya, sehingga Bapak Ibu harus aware ketika ketika putra putri Bapak Ibu sudah mulai pegang handphone, khususnya yang mungkin kelas 3, 4, 5 ke atas. Mungkin kalau masih kelas 1, 2 mungkin ninggalinnya Cocomelon, okay? Tapi kalau sudah kelas 4, 5 ke atas tuh mungkin kadang sudah buka Instagram, kadang sudah buka Facebook. Bapak Ibu perlu berhati-hati, didampingi seperti itu. Kemudian menerima pesan-pesan seksual, kasih foto, kasih video yang berkaitan dengan seksual, dikirimi nuwun sewu gambar orang berciuman, itu termasuk kekerasan seksual di dunia maya. Kemudian anak diajak foto. Nah, ini kita perlu aware Bapak Ibu, karena sudah banyak kejadian yang mana anak-anak ini pada akhirnya ada yang sampai hilang, ya toh, karena diminta di telepon kayak gitu, diminta berkenalan, diajak bertemu, istilahnya apa? Diajak kopi darat, ya. Karena saya ngomong anak itu kan sampai usia 18 tahun. Ya, tapi di sini mungkin yang perlu kita tekankan adalah bagaimana anak-anak itu tidak memilih, karena kalau kita bilang tidak itu sulit Bapak Ibu, gitu. Gadget itu di mana-mana, TV, gitu. TV itu ya kita nggak bisa nggak bisa kontrol. Kadang nonton sinetron, ibunya nggak nonton sinetron, simbahnya nonton sinetron, kan ada. Terus ada yang pelukan, itu kan anak-anak seharusnya belum saatnya seperti itu, sehingga di sini kita harus memberikan penjelasan sehingga siapa saja pelakunya. Nah, ini bisa orang dikenal maupun tidak dikenal, dan yang perlu kita aware adalah mungkin teman sebaya Bapak Ibu. Izin yang kelas 5-6 bisa saja anak-anak sudah punya grup WA. Saya sangat menyarankan HP-nya anak-anak tidak dipasword, supaya Bapak Ibu bisa ngecek, supaya Bapak Ibu bisa kontrol. Akan lebih baik juga kalau HP-nya masih gabung dengan Bapak Ibu. Ya, HP-nya masih gabung dengan Bapak Ibu. Jadi ketika HP-nya gabung dengan Bapak Ibu sangat mungkin kontrol. Tapi mungkin ada anak-anak yang sudah pegang HP sendiri. Kalau pegang HP sendiri, kasih syarat Bapak Ibu. Di rumah pemimpinnya siapa toh? Anak atau orang tua? Orang tua kan? Jadi kita punya power. Kamu dikasih HP Bapak, dikasih HP Ibu buat belajar. Jadi kalau kamu password, nanti Ibu nggak bisa nemani belajar, kan gitu. Gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau saya boleh menyarankan, karena kalau saya kelas 4-5 itu mereka mungkin ya ada tugas yang harus nyari seperti itu, sehingga mungkin ya beberapa saya yakin sudah ada yang pegang sendiri. Mungkin kalau masih kelas 1, 2, 3 mungkin masih handphonenya masih ikut Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan kelas 3 ke bawah jangan dikasih dulu, ikut Bapak sama Ibu. Ya, kenapa? Karena kalau HP-nya punya Ibu, kita punya alasan, ini kan HP Ibu, kamu pinjam.
namanya pinjam berarti harus dikembalikan, nggak boleh lama-lama. Cara ngontrolnya ngaten Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita bilang, oh jodoh YouTube, nah ya teman-teman yang lain lihat, oke, nggak apa-apa lihat, tapi ada waktunya ya. Kalau perlu Bapak Ibu pasang alarm. Dadosipun alarmnya bukan hanya buat bangun pagi saja, tapi alarmnya juga untuk apa? Mengontrol jam melihat handphonenya anak, seperti itu. Berikutnya, bagaimana anak-anak terlibat kekerasan di dunia maya. Nah, ini Bapak Ibu menerima ajakan teman yang tidak dikenal. Ayo nanti pulang sekolah ke sini. Nah, itu kita harus memberikan informasi jangan. Kemudian membalas pesan yang tidak dikenal. Nah, kita perlu menyampaikan, kalau kamu diajak berkenalan sama orang yang nggak dikenal, jangan. Balas pesan hanya untuk orang-orang yang kamu kenal, yang bapak sama ibu kenal, seperti itu, ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini yang kadang kita sering tanpa sadar itu melakukan, sering mengunggah foto-foto yang menarik perhatian. Anak-anak update statusnya. Kalau putri usahakan auratnya ditutup, ditutup auratnya, ya. Usahakan seperti itu. Jangan pakai baju singlet terus foto pasang status. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan seksual di dunia maya. Kemudian menerima ajakan, dan ini ending-endingnya kalau sudah saling berkenalan, ya mau diajak bertemu, seperti itu, ya. Tapi ini mungkin anak-anak yang usia atas Bapak Ibu. Apa saja tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah ketika di rumah mungkin dia menyendiri, kemudian dia melamun, mudah tersinggung dan murung, ya. Kemudian di sekolah prestasinya menurun, sering bolos, nggak mau ikut kegiatan belajar. Bapak Ibu guru mungkin harus aware ketika putra putri peserta didiknya konsentrasi belajarnya menurun, ya. Jadi bisa jadi bukan hanya kekerasan seksual saja, bisa jadi kekerasan yang lain, seperti itu, ya. Ketika konsentrasi minat belajar turun, artinya begini, bukan dari awal anak-anak tersebut konsentrasinya turun. Awalnya dia anak yang pintar, anak yang aktif, anak yang istilahnya mudah diajak interaksi. Tapi beberapa waktu berikutnya, akhir-akhir ini kok dia jadi murung ya, dipanggil guru kok gak ngerti nih ya. Nah, guru di sekolah harus mulai aware, harus mulai peka, seperti itu, ya. Jangan langsung kamu habis ngapain, kamu habis apa, itu ditonjok namanya ceritanya. Boleh cerita apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Nah, seperti itu enak. Jadi rasanya anak tuh nggak kayak diceramahi, nggak kayak diinterogasi, kan Bapak Ibu, ya. Kamu boleh cerita apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Kamu boleh cerita sama ibu, kamu ketemu siapa akhir-akhir ini, seperti itu. Yang jadi, woi bar apa? Ampun ngoten Bapak Ibu nggih. Nanti belayu putra putri ini. Nek pun belayu, Bapak Ibu kehilangan akses. Ya, kehilangan akses apa? Kehilangan akses untuk memberikan informasi, kehilangan akses untuk merangkul, seperti itu. Karena ketika anak-anak bermasalah, yang dibutuhkan siapa? Orang tua, bukan orang lain. Kalau di sekolah berarti nih bapak sama ibu guru, seperti itu. Kemudian dengan teman-temannya dia menutup diri, nggak mau temenan, ya, hanya temenan dengan anak-anak yang kondisinya sama, seperti itu. Dampaknya adalah fisik mulai sering mengantuk, pucat, kesehatannya menurun, emosinya mudah tersinggung, rendah diri, merasa bersalah, ya. Ini berkaitan dengan dampak kekerasan seksual. Saya langsung kayak gimana sih untuk meminimalisir, gitu ya. Untuk meminimalisir adalah yang pertama, melibatkan anak dalam merencanakan kegiatan, membuat keputusan, memecahkan masalah keluarga. Kenapa
Dek besok maem apa? Itu sederhana tapi bermakna. Meskipun gitu anak saya udah deh manut mami, udah deh manut ibu kan gitu. Tapi terkait dengan pengambilan keputusan ketika dia dilibatkan, itu dia memiliki rasa bahwa oh aku kia dijak omong loh karo ibuku, oh aku kia dijak omong loh karo bapakku, berarti aku duwe masalah apa? Aku ya cerita karo bapak ibu. Ngaten lho Bu, Mbak. Nggih? Pulang sekolah bapak ibu kira-kira ngobrol mboten kalian putra putrine buat? Napa sing jadi obrolan pertama? Sekolahnya no PM ora ngoten? Nggih. Saya pun begitu. Tapi di sela-sela itu tanya, seneng nggak hari ini? Seneng nggak hari ini? Oh, senang. Boleh cerita apa yang membuat kamu bosan di sekolah? Kayak gitu, ya. Kemudian ketika anak bosan, anak mau bercerita, jangan langsung dihakimi bapak ibu. Ayo gitu nih, ampun mboten direm-rem, kepone direm-rem, alon, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa mulai berpikir. Terus ketika ada masalah keluarga, anak-anak juga dilibatkan, ya Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan dunia digital. Tadi saya sudah menyampaikan di awal. Mohon izin tadi saya lupa. Terkait dengan kesehatan reproduksi Bapak Ibu, perlu disampaikan kepada anak-anak perempuan yang mulai pubertas, yang mulai pubertas, karena ini sangat rawan, ya Bapak Ibu. Selain tadi tidak boleh menyentuh area-area seksual gitu ya, payudara, alat kelamin, pantat. Yang perlu diperhatikan lagi adalah dia perlu berlatih untuk bagaimana menjaga kebersihan, seperti itu termasuk kesehatan reproduksi. Kemudian cobalah Bapak Ibu untuk meluangkan waktu bersama-sama. Paling enak adalah malam habis maghrib, gitu. Paling enak malam habis maghrib, karena habis maghrib itu biasanya ngumpul tuh Bapak Ibu. Nggih, ya. Beberapa keluarga ada yang ngumpul, beberapa keluarga ada yang tidak. Tapi sebagian besar saya yakin waktu malam itu waktu ngumpul. Ketika ngumpul ini luangkan waktu bersama-sama. Ajak bercerita, hari ini sekolah ngapain, apa yang dirasakan dia. Kemudian dampingi saat anak mengalami kesulitan. Buka komunikasi dengan anak, ya, buka komunikasi dengan anak. Dan ketika ada permasalahan terkait kekerasan seksual, diminta waspada, ya. Jangan boleh ada yang memegang, jangan boleh ada yang menyentuh, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah sekolah. Di sekolah bagaimana? Sekolah perlu menjalin hubungan yang erat dengan keluarga. Dan yang dilakukan sekolah pada hari ini, salah satu ikhtiar sekolah supaya hubungan dengan Bapak Ibu itu erat, ada keterlibatan. Jadi Bapak Ibu di sini istilahnya adalah, kalau di bahasa psikologinya adalah keterlibatan, ya. Seorang tua terlibat di dalam pembelajarannya anak, kemudian mengenal anak-anak semuanya. Di sini peran orang tua ketika ada yang mengalami kekerasan seksual, nek ninterogasi sampun nemen-nemen, nggih. Ketika kita kan sudah berupaya mencegah Bapak Ibu, nggih, tapi ya kita nggak tahu namanya musibah kan begitu. Berikan rasa aman dulu, berikan rasa aman dulu kepada anak, ya. Kenapa? Karena ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia takut, kayak gitu.
ya kan, dia takut. Kemudian di sini bangun rasa percaya diri pada anak-anak, cukupi kebutuhan makan minumnya, termasuk menguatkan anak, seperti itu. Nah, kalau ini mungkin berkaitan dengan anak-anak yang maaf mendapatkan kekerasan seksual yang cukup signifikan. Tapi yang kita harus aware adalah yang tadi, kekerasan seksual tapi itu sebenarnya kesannya tidak. Lihat pornografi, nyanyi lagu-lagu dewasa, itu tanpa disadari sebenarnya termasuk. Jadi kalau anak nyanyi lagu-lagu dewasa yang ada nuansa romantismenya, timbang nyanyi itu, yuk nyanyi lagu yang lain misalnya. Jangan cuma lagu yang lain aja, kasih lagunya Bapak Ibu. Saya yakin sekarang lagu-lagu anak-anak lumayan banyak Bapak Ibu. Tidak hanya Bintang Kecil dan Balonku Ada 5 kata, Kemudian berikutnya adalah ciri-cirinya ketika anak-anak mengalami kekerasan seksual. Sudah saya sampaikan di awal tadi. Ketika anak-anak mengalami hal yang mohon maaf itu parah, maka mungkin perlu direfer atau perlu dikonsultasikan kepada orang-orang yang profesional, seperti itu. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu memberikan rasa aman, putranya nyaman, tidak tidak anaknya sudah mendapatkan hal yang nggak nyaman, nggak tuh mbah dimarahi, dan nek tuh mbah dimarahi anaknya tambah belayu. Nek pun belayu Bapak Ibu nginternya kangelan. Jadi dirangkul seperti itu. Sehingga ketika ada permasalahan perlu bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah. Ya. Kemudian berikutnya adalah saya bicara poin kedua, perundungan Bapak Ibu. Masih ada waktu Ibu? Kita bicara perundungan. Apa perundungan? Bullying Bapak Ibu, gitu ya. Sekarang anak-anak dikit-dikit ngomong bullying kan, aku dibully, ya kan? Padahal bullying itu apa Bapak Ibu? Bullying itu apa? Cilok nih. Sama malih. Coba. Lokodo. Zaman dulu cilok itu suntik. Biasa. Terus Pak, zaman dulu ciloknya biasa. Zaman sekarang jadi masalah, kan begitu, luar biasa. Sebenarnya bukan masalah biasa sama enggak biasanya Bapak Ibu, tapi poin pentingnya adalah dalam hal ini, karena kenapa sih bully kok menjadi poin penting yang harus diperhatikan, yang mungkin banyak orang-orang aware, karena mungkin kalau zaman saya kecil dulu, Bapak Ibu kecil dulu, Nur Sewu sekolah jongkok-jongkokan itu pun biasa, dan anak-anak juga nggak akan masalah. Besok juga berteman lagi kan gitu. Orang tuanya juga nggak ikut-ikutan. Ya karena anaknya anak bermain. Lah mungkin sekarang akan jadi masalah ketika anaknya habis bertengkar, bilang ke ibunya maju ke sekolah. Sehingga itu yang biasanya akan menjadi masalah. Seperti itu. Oleh sebab itu dalam hal ini kalau saya bicara bullying itu ada poin penting yang kita harus pahami bersama-sama Bapak Ibu. Poin pentingnya apa? Saya langsung ke sini. Poin pentingnya adalah perilakunya itu tujuannya memang sengaja untuk merendahkan, sengaja untuk menyakiti, bukan guyonan. Jadi nek namun guyonan tok sampun ditindak sih seru-seru gitu loh. Nanti anak-anak nggak jadi bermain kan gitu ya. Nek mau bojlok-bojlokan biasa lawan sebenarnya aku kayak anak saya cerita, karena mas saya mau nata ini aku tuh di sekolah dipanggil Nata de Coco. Loh kamu
Sehingga dalam hal ini kadang tanpa sadar orang tua juga nuwun sewu bisa jadi kadang pelaku juga kayak gitu ya, tanpa sengaja, tanpa orang tua menyadari. Kemudian di mana di rumah tadi saya menyampaikan mungkin bapak ibunya tanpa sengaja tujuannya adalah mungkin bercanda tapi itu menyakitkan buat anak ya, sehingga dalam hal ini kita perlu memberikan pemahaman anak-anak seperti itu. Karena itu perlu dibuka peran komunikasi Bapak Ibu dengan anak-anak di sekolah yang mungkin banyak, sehingga sekolah melakukan antisipasi supaya tidak terjadi bullying di sekolah. Kemudian yang mungkin terjadi juga di masyarakat ketika anak bermain sepulang sekolah Bapak Ibu. Nah, ini apa saja yang termasuk bullying? Dipukul, menendang, menampar, mencakar. Nah, kemudian fisiknya dipermalukan. Nah ini ngiloknya kalau sudah sampai yang anak lain itu dia nggak suka, berarti itu namanya bully dan itu nggak boleh. Itu disampaikan kepada anak-anak kayak gitu ya. Kemudian mengganggu, kemudian memanggil dengan julukan, termasuk bullying sebenarnya. Tapi kalau tujuannya bercanda dan dia mau, saya rasa itu ya anak-anak punya kebebasan seperti itu. Tapi kita harus menyampaikan ke anak-anak, tidak boleh berlebihan ya. Gitu loh, guys. Jadi bukan kita itu boleh, tapi nggak boleh berlebihan, tidak boleh sampai menyakiti. Kemudian di sini berkaitan dengan cyber. Nuwun sewu ngilokne pakai WA. Itu termasuk bully juga Bapak Ibu. Siapa saja yang terlibat dalam bullying? Di sini ada korban, pelaku, dan saksi. Saya akan bahas satu persatu kok nggak kelihatan ya. Nah, korban di sini adalah dia biasanya yang menjadi pihak yang disakiti Bapak Ibu. Diilok-ilokne, dipukuli, ditendangi, ditampar, dan dia tidak berani untuk melawan. Karena itu kalau kita bicara ini Bapak Ibu, sebenarnya ini tuh korban itu bisa jadi pelaku, pelaku juga bisa jadi korban, saksi juga bisa jadi korban. Artinya ini adalah semacam mata rantai Bapak Ibu, seperti itu. Sehingga mata rantai itu harus diputus. Karena itu supaya nggak ada pelaku bullying, ya si korban itu harus diapakan korbannya yang mendapat perlakuan bullying, dikasih informasi, diberi keamanan bahwa kalau kamu membalas melakukan yang balik, kamu sama nggak dengan dia, kan gitu. Sehingga dalam hal ini beberapa pelaku bullying ini memang dulunya adalah korban bully juga, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membalas, seperti itu. Nah, kemudian saksi adalah orang yang menyaksikan, dan namanya saksi itu juga kadang gemes, kadang juga takut. Nah, suatu saat mungkin ada yang merundung dia bales, seperti itu. Sehingga dalam hal ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak rasa saling menyayangi, rasa empati, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah ciri-ciri satuan pendidikan yang mungkin tetap istilahnya melanggengkan praktek bullying. Nah, di SDN Badan 3 ini tentu tidak, karena sudah melakukan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Seperti yang hari ini, sekolah stop bullying, sekolah tidak sepakat dengan bullying. Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kembali ke anak-anak. Karena apalah yang dilakukan sekolah kalau orang tua tidak melanjutkan di rumah.
sehingga Bapak Ibu di sekolah minta bantuan Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah. Kemudian memberikan keteladanan kepada anak-anak, ya, yang melanggengkan, nggak ngasih contoh, nggak ngasih nggak ngasih pendidikan, nggak ngasih pengarahan seperti itu. Dan mungkin di sekolah pun ada yang melakukan, tapi saya yakin di SDN Badan 3 tidak ada, ya. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah merosotnya self esteem, rasa percaya diri anak, karena direndahkan tadi, bukan bercanda, gitu ya, bercanda. Apa bercanda? Guyonannya berlebihan, sehingga begini Bapak Ibu, karena tadi saya menyampaikan guyon. Nah, guyon boleh, tapi tidak berlebihan, itu yang perlu ditekankan. Bercanda boleh, tapi tidak berlebihan, seperti itu. Karena kalau sudah bercanda, nanti endingnya lama-lama anak kontrolnya kurang, akhirnya bully munculnya, seperti itu. Kemudian anak takut, malu, gitu ya. Dan yang paling tidak kita inginkan adalah anak-anak mengalami gangguan psikis. Kemudian pada pelakunya seperti apa? Pada pelaku seringkali dia di masa yang akan datang berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan yang dia akan mengancam. Dan yang pasti pelaku ini kan dia nggak punya teman Bapak Ibu, kayak gitu. Saksi biasanya dia mengalami perasaan tertekan karena aku nggak bisa bela, ya aku nggak bisa bela, aku hanya bisa menyaksikan, sehingga dia punya rasa ketakutan juga, seperti itu. Upaya yang dilakukan untuk mencegah bullying itu kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Maka yang poin penting ketika ini adalah sekolah, maka yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak harus kita berikan informasi terlebih dahulu supaya anak-anak tidak melakukan perilaku perundungan, seperti itu, ya. Sehingga nggak bareng manggil nama orang tua ke teman, seperti itu, ya. Tidak boleh manggil nama teman yang nggak baik, yang niatnya memang merendahkan, kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu, mengembangkan pertemanan yang positif pada anak-anak. Contohnya seperti apa? Guru di sekolah mungkin bisa membuat kelompok, ya, kelompok. Apalagi mengembangkan pertemanan yang positif, misalnya ada kegiatan tertentu ketika jam istirahat sekolah, seperti itu. Kemudian menegakkan aturan yang berkaitan dengan bullying, gitu ya. Di sekolah ada poster Ibu. Nah, poster itu kan salah satu bentuk edukasi, ya, bentuk edukasi. Kemudian ada misalnya yel-yel terkait dengan anti bullying. Nah, lagu-lagu juga ada, sehingga anak-anak akan mendapatkan informasi itu bukan kayak digurui, Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan paham lama-kelamaan. Kemudian saling memahami perbedaan tiap individu. Karena yang berpotensi untuk menjadi korban itu adalah mereka-mereka yang mengalami atau yang cenderung berbeda pada temannya. Sehingga mohon maaf ketika ada orang yang berkebutuhan khusus, contohnya misalnya maaf kakinya cacat, seperti itu, kita memberikan informasi kepada anak. Kalau ada teman yang seperti itu, tetap diajak berteman, seperti itu, ya, tetap diajak berteman, tidak merendahkan, tidak mengolok-olok nggak punya kaki, misalnya seperti itu. Dia juga sama dengan kita. Nah, ini memberikan perbedaan, hanya saja mungkin dia sama Allah dikasih
rezeki, kakinya apa? Kakinya satu, kayak gitu ya. Jadi mungkin anak diajarkan untuk apa? Berempati, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian saling mendukung pada teman-teman yang lain ya. Nah, di sini kalau ada temannya yang jadi korban bully gitu ya, itu diajak bersama-sama. Kok kamu nggak mau berteman sama dia sehingga sekolah bisa merangkul, mengajak gitu ya, mengajak anak-anak dalam kelompok misalnya. Ini bukan di anak-anak aja, kalau saya bilang di mahasiswa juga ada kok Bu, pilih-pilih kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan ini caranya adalah dengan membentuk kelompok. Gurunya yang harus mengintervensi seperti itu, gitu ya. Kemudian pencegahan keluarga, membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. Bapak Ibu perlu membuka keran komunikasi seperti yang dalam sampaikan tadi. Kemudian menyelaraskan disiplin tanpa merendahkan martabat baik di rumah maupun di sekolah ya. Kemudian memberikan pengertian pada perundungan pelaku untuk ikut mencegah. Kalau kamu menyakiti orang lain, kalau kamu dibalas kira-kira bagaimana? Diberikan informasi balik, ditanya balik, seperti itu. Karena kalau kita hanya tanpa dia tahu, maka itu akan sulit Bapak Ibu, sehingga dia perlu tahu sendiri. Satu lagi, biasanya pelaku itu sebelumnya adalah dia korban, sehingga ya kita juga meminimalisir memberikan kekerasan lagi. Dan endingnya kalau ada perlakuan, kita perlu melaporkan Bapak Ibu ya, dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Kok di sekolah berarti ke kepala sekolah, ke guru dulu gitu ya, seperti itu. Upaya satuan pendidikan adalah mengadakan layanan pengaduan gitu ya. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan ke saya, sekolah berencana membuat satgas seperti itu ya, satgas pencegahan ya, satgas pencegahan bullying yang mana melibatkan wali murid dan anak ya, dan anak. Kenapa Bapak Ibu? Karena supaya di sini nanti tidak terjadi bullying gitu ya. Kemudian memberikan bantuan bagi siswa yang jadi korban, memberikan keteladanan. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu guru, saya yakin sudah sangat paham memberikan keteladanan yang positif pada anak-anak. Sementara memastikan Satgas tidak mendorong adanya perilaku bullying ya. Kemudian masyarakat, nah kebetulan hadir Bapak perwakilan dari pemerintah desa, mengembangkan prinsip-prinsip yang berkaitan untuk melindungi anak. Misalnya apa? Menjaga ketertiban di lingkungan. Contohnya ngasih apa? Mengingatkan kepada warganya kalau ada anak-anak yang bermain, terus kalau ada anak-anak yang dalam tanda kutip ilok-ilokan berlebihan tadi, kalau orang tahu mohon diingatkan ya. Dan yang menyampaikan ini dari pemerintah desa seperti itu. Karena sekolah aja nggak bisa Bapak Ibu, maka warga masyarakat juga harus nyempuyung bareng-bareng seperti itu. Oke? Kemudian bekerja sama mengembangkan budaya anti kekerasan di masyarakat, diberikan edukasi, diberikan sosialisasi. Kemudian di masyarakat juga memberikan pengawasan kepada mungkin pihak-pihak yang mungkin berpotensi menjadi pelaku seperti itu, perlu diingatkan. Biasanya tokoh masyarakat ya, kalau ini yang punya peran banyak ya, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Yai itu bisa dimintain bantuan
Kemudian pemerintah pusat sudah dengan menggunakan Permen Bapak Ibu, dan ini sudah membuat semacam apa ya, garda-garda pencegahannya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau ada permasalahan, kalau ada tindakan bullying, Bapak Ibu harus bagaimana? Bapak Ibu harus kemana? Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang tempatnya. Misalkan kalau di sekolah ya ketemu dengan kepala sekolah dulu, guru kelasnya dulu. Jangan tiba-tiba ke kantor polisi, nanti bingung. Bundar buatan person apa-apa ujug-ujug dipanggil kali Polres. Tidak seperti itu ya. Harus kalau di sekolah berarti ya ke sekolah dulu biar sekolah menyelesaikan seperti itu gitu ya. Sehingga nanti akan ada verifikasi Bapak Ibu. Ya, nanti guru akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan nanti jika ada kejadian yang memang itu tidak bisa diselesaikan di lingkup sekolah, maka guru akan meminta bantuan. Di sini ada kanal-kanal pengaduan, ada Puspaga. Kalau di Kabupaten Madiun ada perempuan dan anak itu loh Bu, perlindungan gitu, seperti itu ya. Di sini ada P2TP2A, ini kalau di kabupaten seperti itu. Nah, ini ketika ada kasus Bapak Ibu ya, perlu melaporkan dulu. Anak-anak diminta lapor ke guru, orang tua, masyarakat, saksinya siapa yang melihat, seperti itu ya. Jadi ini pengaduannya kalau SD berarti ya di sekolah, di pengawas ya, dan kemudian di saya. Baru ketika sudah mungkin kalau bisa diselesaikan di level sekolah, seperti itu. Dan saya berharap tidak ada kasus di SDN Badatika ya, karena dengan ikhtiar ini diharapkan Bapak Ibu bekerja sama, nyambung bareng-bareng supaya putra-putri Bapak Ibu sehat, sejahtera, psikologis, menjadi anak yang hebat, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, izin saya menyampaikan satu moto saya ketika saya dalam kegiatan parenting ini adalah orang tua terlibat, anak hebat. Gitu? Dadosipun bundul kalian Bapak Ibu boten lajeng piyambak. Rekuwaos nek bundul kalian Bapak Ibu niku piyambak. Nah, Bapak Ibu di sini hadir untuk terlibat di dalam pendidikan anak, seperti itu, sehingga sekolah bersama dengan Bapak Ibu bisa mengoptimalkan perkembangan anak. Maka anak-anak di SDN Banten ini menjadi anak-anak yang berprestasi, seperti itu. Dan itu kita mulai dari siapa Bapak Ibu? Dari diri sendiri, lebih luasnya dari keluarga. Sehingga untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual, untuk melakukan pencegahan perundungan, kita mulai dari kita dulu. Dari kita ke keluarga. Keluarga kemudian nanti akan kepada masyarakat. Nah, dalam poin ini sekolah berharap keluarga bekerja sama untuk mencegah sehingga tidak terjadi kekerasan seksual maupun perundungan pada anak, seperti itu. Dan ketika memang ada masalah ya kita tidak pernah menginginkan Bapak Ibu ya, tapi kita tidak tahu kondisi di depan. Nah, tadi sudah menyampaikan bagaimana kanal-kanal untuk menyampaikan pengaduannya ya. Demikian dari saya Bapak Ibu.